Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Crescentia Mila Juliana. Saya dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101111. Di sini saya akan kembali menjelaskan resume yang telah saya kerjakan pada pertemuan kedua. Nah, teman-teman, di sini tema besarnya adalah pengantar gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama, awal kedatangan Katolik di Nusantara pada abad ke-16. Katolik masuk ke Nusantara bersama ekspansi Portugis pada 1511. Misionaris seperti Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit mulai menyebarkan agama bersama dengan Franciscus Aperius aktif pada Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Nah, teman-teman, selanjutnya masa POC atau abad ke-17. Setelah Belanda mengambil alih POC, melarang Katolik dan mengusir misionaris. Namun, komunitas kecil tetap bertahan seperti di Flores, Larantuka, Timor, dan Maluku. Selanjutnya, yang ketiga, kebangkitan kembali pada abad ke-19. Setelah POC bubar, toleransi terhadap Katolik meningkat. Pada 1807, Paus Pius ke-7 mendirikan Vikariat Apostolik Batavia. Misionaris kembali dan membangun sekolah serta rumah sakit. Yang keempat, pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1960. Gereja Katolik berkembang pesat setelah kemerdekaan. Pada 1960, hierarki Gereja Katolik Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes ke-23 dengan Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan lainnya. Lalu yang kelima, peran modern. Kini Gereja Katolik memiliki lebih dari 8 juta umat aktif dalam pendidikan, sosial, serta dialog antar agama melalui KWI. Gereja terus berperan dalam membangun perdamaian dan harmoni di Indonesia. Baik teman-teman, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu masuknya agama Katolik ke Indonesia abad 16-17. Yang pertama, latar belakang. Katolik masuk ke Nusantara sering ekspansi Portugis pada abad ke-16 yang membawa misi Deus Gloria et Peonia, artinya Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Malaka ditaklukkan 1511 menjadi pusat penyebaran Katolik di Nusantara. Yang kedua, misi di Maluku 1546 sampai 1547. Santo Franciscus Saperius dari Serikat Yesus menyebarkan Katolik di Ambon, Ternate, dan Marotai. Setelahnya, misi dilanjutkan oleh Dominikan dan Yesuit. Lalu yang ketiga, tantangan di abad ke-17. POC Belanda mengambil alih dan melarang Katolik. Pada tahun 1605, POC merebut Ambon dan mengusir imam Katolik. Tahun 1613, Belanda menguasai Solor dan menekan umat Katolik. Lalu yang terakhir, pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda melemahkan misi Katolik. Yang keempat, bertahannya Katolik. Katolik bertahan di beberapa wilayah seperti yang pertama, Larantuka atau Flores Timur, pusat Katolik tertua di dunia. Yang kedua, Timor dan Sumba, umat tetap setia meskipun ditekan Belanda. Lalu yang ketiga, Maluku Tenggara. Katolik bertahan di Kepulauan Kei dan Tanimbar. Lalu yang terakhir dapat disimpulkan dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi adalah meskipun menghadapi tekanan POC, Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah dan menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Baik teman-teman, hanya ini dapat saya jelaskan dari resume yang telah saya kerjakan di pertemuan kedua. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih.